regresi dan korelasi ya. Jadi regresi dan korelasi memang mempunyai hubungan yang sangat erat ya. Setiap regresi pasti ada korelasinya, tapi sebaliknya korelasi itu belum tentu punya hubungan kausal ya atau hubungan fungsional. Nah, hubungan kausal ini contohnya apa? Misalnya hubungan antara IQ mahasiswa dengan IPK-nya. Sedangkan hubungan fungsional itu misalnya contohnya hubungan antara kepemimpinan manajer proyek dengan kepuasan kerja pegawai proyek gitu ya. Nah, analisis korelasi digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara dua variabel atau lebih. Sedangkan analisis regresi itu digunakan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya variabel dependen itu dapat diprediksikan melalui variabel independennya. Jadi kalau analisis regresi itu ya cuman menyatakan bahwa oh ada hubungan dan seberapa kuat hubungannya gitu ya antara dua variabel. Tapi kalau dengan analisis regresi sebenarnya kita bisa memprediksi ya pengaruhnya ya dari variabel independen terhadap variabel dependennya. Contoh hubungan tersebut antara lain misalnya besarnya biaya perawatan kendaraan sebagai akibat dari banyaknya kilometer yang sudah dijalani atau banyaknya perjalanan per hari yang dilakukan oleh suatu rumah tangga ya sebagai akibat dari kepemilikan kendaraan dan jumlah orang dewasa di dalam rumah tangga tersebut. Atau misalnya produktivitas kerja dalam taraf tertentu tergantung pada efisiensi dan efektivitas kerja. Dari contoh di atas kita terlihat ya ada yang dinamakan variabel bebas dan variabel terikat ya, independen dan dependen ya. Independen itu yang variabel bebas ya, artinya yang mempengaruhi ya variabel itu yang mempengaruhi dianggap sebagai variabel prediktor dan umumnya dilambangkan dengan X. Sedangkan variabel terikat ya itu adalah variabel dependen ya atau variabel kriterium yang biasanya disimbolkan dengan lambang Y ya. Itu artinya variabel yang dipengaruhi ya. Nah, koefisien korelasi ini tadi ya untuk membuat ramalan ya X dan Y diukur dengan suatu nilai yang dinyatakan dengan R, simbol R. Sedangkan koefisien regresi ini mengukur besarnya pengaruh X dan Y. Nah, ini dalam bentuk persamaan ya. Hubungan fungsional antara satu variabel prediktor dengan satu variabel kriterium ya tadi antara satu variabel independen dengan variabel dependennya itu disebut analisis regresi tunggal. Kalau lebih dari satu variabel disebut analisis regresi ganda. Fungsi analisis regresi ini tadi untuk mendapatkan hubungan fungsional ya antara dua variabel yang lebih dan meramalkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya ya. Nah, maka dari itu analisis regresi ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persamaan ya. Nah, hubungan fungsional ini hubungan yang diharapkan berlaku untuk populasi berdasarkan data sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Dalam persamaan matematis ini disebut dengan persamaan regresi ya. Regresi X merupakan variabel bebas dan Y merupakan variabel terikatnya ya. Jadi disebut regresi X atas Y ya. Nah, persamaannya seperti ini ya. Variabel Y ya sama dengan A plus B kalikan X. Di mana Y itu variabel dependen ya, variabel terikat. X itu adalah variabel di independennya ya, bebasnya. A itu bilangan konstannya dan B itu adalah koefisien arah regresi linearnya. Nah, metodenya ya, ada yang dengan freehand method ya. Metode ini menggunakan metode kira-kira dengan diagram pencar ya. Berdasarkan hasil pengamatan ya data itu digambarkan dengan sumbu datar itu X dan sumbu 3 itu Y, kemudian bentuk regresi diperkirakan berdasarkan letak titik-titiknya ya. Jika letak titik-titik ini uh, me, apa ya sekitar garis lurus ya yang beralasan maka ini disebut regresi linear ya. Jika letak regresi ya titik-titik ini sekitar garis lengkung maka disebut regresi non linear. Regresi linear ditarik secocok mungkin dengan letak titik-titiknya ya. Kalau model lengkung ya
Ya, tentu regresi digambarkan secocok mungkin dengan letak titik-titik yang mengikuti persamaan dia parabola, ya, pangkat 2 dan bentuk lainnya. Nah, metode ini memberikan perkiraan yang berbeda sesuai dengan ya eh, kita sendiri ya, karena ini sangat tadi kira-kira gitu ya sifatnya ya freehand method ini. Yang kedua adalah dengan metode kuadrat terkecil ya, least square method ya. Nah, ini digunakan untuk mencari hubungan garis lurus ya yang linear. Cara ini eh, pada kenyataannya dia kita mengkuadratkan ya pangkat kuadrat dari jarak titik antara titik-titik dengan garis regresi yang harus dicari sekecil mungkin ya. Didapatkanlah persamaan regresi ya. Yang tadi Y sama dengan A plus BX ya, regresi X atas Y. Kalau dibalik ya, A sama dengan Y dikurangi B kalikan X ya. Nah, ini ada variabel eh, variabel tak bebas dan variabel bebas ya. Y dan X-nya ya. Koefisien regresi X atas Y ya. Oke, masuk. Ya. Nah, ini koefisien regresi X atas Y ya. A rumusnya seperti yang terlihat ya. Sigma YI kalikan sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikalikan penjumlahan ya. Sigma dari XI kalikan YI. Dibagi N ya. Dikalikan sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan ya. Sedangkan rumus B itu seperti yang terlihat ya. N dikalikan dengan sigma XI YI kurangi sigma XI kalikan sigma YI dibagi N kalikan sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan ya. Estimasi dari varians ya S kuadrat ya. Jadi standar deviasinya seperti itu, akar kuadrat dari varians ya. Nah, langkah-langkah pengerjaan untuk analisis regresi linear ya. Yang pertama, kita tentukan tujuan dari melakukan analisis regresi linear. Kemudian kedua, kita identifikasi faktor eh, independen dan dependennya ya. Kemudian kita ketiga itu hitung nilai X kuadrat, Y kuadrat, XY dan totalnya ya. Kemudian kita masukkan ke rumus nilai A dan nilai B ya. Kemudian buat model persamaannya ya. Sehingga dapatlah kita melakukan prediksi terhadap variabel independen maupun dependennya ya. Nah, sebagai contoh nih ya. Seorang mahasiswa ya sedang meneliti hubungan antara suhu curing beton ya dengan jumlah cacat ya. Kuat tekan betonnya rendah ya untuk tugas akhirnya. Dengan demikian penelitiannya diharapkan itu dapat memprediksi jumlah cacat beton jika suhu curing beton itu tidak terkendali ya. Mahasiswa tersebut kemudian mengambil data selama 10 hari terhadap suhu curing beton dan jumlah beton yang cacat produksi. Nah, diminta buatlah persamaannya. Kita ketahui nih, ya, ada suhu curing beton ya pada suhu 30 derajat Celcius, 28, hari ketiga 29, demikian seterusnya, dan jumlah cacatnya seperti ini, gitu ya, ada berapa buah gitu ya. Nah, sekarang bagaimana? Ya, ini tabelnya ya. Kita akan mengisi tabel ini untuk mempermudah gitu ya. Ini sama ya, hari sampai 1 sampai 10, suhu curing betonnya juga sama, datanya jumlah cacatnya juga sama. Nah, yang menjadi variabel independennya apa? Suhu curing atau jumlah cacat? Variabel bebasnya apa? Ayo, siapa yang mau jawab? Variabel bebasnya yang mempengaruhi apa? Suhu atau jumlah cacat? Suhu, Pak. Suhu, jelas ya. Suhu yang mempengaruhi. Jadi X ya, itu adalah suhunya ya. Y-nya, variabel terikatnya itu adalah jumlahnya, jumlah yang cacat ya, akibat suhunya gitu kan.
Nah, kita ikuti langkahnya ya, penentuan tujuan ya, untuk memprediksi jumlah cacat produksi beton jika suhu kuri betonnya itu tidak terkendali. Langkah kedua, identifikasi variabelnya ya. Variabel independennya itu adalah suhu curing betonnya ya. Variabel dependennya itu jumlah cacatnya yang terjadi ya, kalau misalnya suhunya tidak terkendali. Langkah ketiga, kita hitung nilai-nilainya ya. Nah, ini tadi dengan memasukkan ke tabel ya. Misalnya tadi kan udah ketahuan ya, suhu curing 30 ya kan. XI ini, X di hari pertama kan maksudnya ya. Kalau dikuadratkan menjadi XI kuadrat jadinya 900. 30 kuadrat kan 30 kali 30 900. Nah, sama nih jumlah cacat YI ya. Cacat di hari pertama itu 8. Dikuadratkan jadi 64 ya. 8 kali 8 64. Kalau XI kalikan YI ya berarti 30 kalikan 8 ya. Jadinya 240 ya. Nah, ini sama nih, berlaku untuk semua. Kemudian sum. Nah, ini sigmanya kan, penjumlahannya. Sum untuk XI ya, dari angka 30 hari pertama ya, suhu 28, hari kedua 29, jumlahkan dapatlah total 297. Jumlah cacatnya juga sama, kita jumlahkan dapatlah 70. Nah, XI kuadrat dijumlahkan 8.853. YI kuadrat dijumlahkan total dari 64 sampai ke 2564 ini dapatlah 516. XI kalikan YI ya 240 dijumlahkan sampai 224 dapatlah 2055. Kita udah dapat semua datanya ya. Tinggal kita masukkan ke rumus ya. Rumusnya kita hitung nilai A ya. A itu sigma YI. Sigma YI-nya tadi apa ya? 70. Kemudian dikalikan sigma XI kuadrat ya. XI kuadratnya berapa? Ini 8.853 ya. Dikurangi sigma XI. Sigma XI-nya 297 ini kan. Dikalikan sigma XI YI ya, yang ini ya. Kolom terakhir ini 2055 ya. Dibagi N. N ini jumlah ya, jumlahnya itu ada 10 hari kan. Kalikan X sigma XI kuadrat ya dikurangi sigma XI dikuadratkan ya. Sigma XI-nya itu adalah 297 dikuadratkan. Nah, ini dapatlah nilai A itu 29,2056 ya. Kemudian B ya. B itu N itu adalah 10 kalikan sigma XI YI ya. Jumlah dari XI YI 2055 ya. Dapat nih 2055, 10 kalikan 2055 dikurangi sigma XI dikalikan sigma YI ya. Sigma XI-nya 297 kalikan sigma YI-nya 70 dibagi N ya 10 kalikan sigma XI kuadrat ya. Sigma XI kuadrat 8.853 ini kurangi sigma XI dikuadratkan 297 dikuadratkan ya. Sehingga dapatlah minus ya, minus 0,7477. Bisa plus bisa minus ya. Nah, kalau minus tentu dia akan masukkan ke persamaannya. Y sama dengan A plus BX ya. Y sama dengan A-nya berapa? 29,2056. Nah, karena tadi B-nya ini minus, jadi ya menjadi min ya. Minus dikurang 0,7477X ya. Nah, ini adalah persamaan regresinya ya, persamaan regresi linearnya. Sekarang kita dapat pertanyaan berikutnya. Coba prediksi berapa jumlah beton yang cacat bila di curing pada suhu 25 derajat Celcius. Hmm? Dengan rumus ini, ya persamaan ini. Y sama dengan 29,2056 kurangi 0,7477 X. Berapa jumlah eh, apa? Jumlah beton yang cacat? Ya, jumlah cacat bila dikuring pada suhu 25. Coba masukin, dapat berapa? Sudah, ada yang sudah?
11 bukan, Pak? Oke, kita lihat. Ya, tentu dibulatkan ya, jadi 11 ya. 10,5 unit kan nggak ada ya, jadi 11 dibulatkan ke atas. Kemudian yang kedua, kita coba prediksi berapa suhu kuring yang ideal bila kita targetkan maksimal hanya 2 unit beton yang cacat. Berapa yang ideal? 36 derajat, Pak. 36,39 ya. Oke, itu terkait dengan regresi ya, bersama regresi. Next terkait dengan korelasi ya. eh Sebenarnya ya tadi korelasi itu hanya menunjukkan tingkat hubungan antara variabel-variabel ya. Dia tidak bisa menunjukkan hubungan sebab akibatnya, timbal baliknya ya. Hanya menunjukkan hubungan searah aja bahwa memang ada pengaruh gitu ya. Koefisien korelasi ini dinyatakan dengan R ya. Misalnya hubungan tinggi badan menyebabkan berat badannya bertambah, tapi berat badan bertambah belum tentu menyebabkan tinggi badan bertambah gitu ya. Hubungan korelasi ini sifatnya ada tiga ya, positif kuat, negatif kuat, dan tidak berkorelasi ya. Positif kuat artinya sifatnya searah ya. Satu variabel cenderung untuk naik nilainya, maka variabel yang lain pun ikut naik. Negatif kuat jika berkebalikan ya. Apabila satu variabel cenderung naik nilainya, maka variabel yang lain akan cenderung turun ya. Dan demikian pula sebaliknya. Tidak berkorelasi artinya tidak mempunyai ikatan yang tegas, masing-masing variabel cenderung bersifat bebas gitu ya. Nah, analisis korelasi ini membahas tentang derajat hubungan antara variabel-variabel tersebut. Ukuran yang dipakai itu adalah ukuran koefisien korelasi ya. Dan besarnya koefisien korelasi ini antara +1 sampai dengan -1 ya. Koefisien korelasi ini menunjukkan kekuatan hubungan linear ya dan arah hubungan dua variabel secara acak. Jika koefisien korelasi positif, maka mempunyai hubungan searah. Kalau negatif, maka yang tadi terbalik ya. Ini dia digambarkannya begini ya. Yang kiri nilai R itu +1 ya. Seperti itu, positif. R -1 itu yang di kanan ya, gambar di kanan, negatif. Nah, sekarang langkah-langkahnya ya. Yang pertama kita hitung nilai rata-rata X. Ya, kemudian nilai rata-rata Y, kemudian hitung kuadrat dari X kurangi X minnya dan jumlahnya, hitung kuadrat dari Y kurangi Y min ya, dan jumlahnya, hitung jumlah perkalian dari X kurangi X min dikalikan Y kurangi Y min ya, masukkan ke dalam rumus R ini ya, koefisien korelasi R sama dengan sigma ya, sigma X kurangi X min kalikan Y kurangi Y min dibagi akar kuadrat dari sigma X kurangi X min kuadrat dikalikan akar kuadrat dari sigma Y kurangi Y min kuadrat ya. Contoh soalnya ya. Seorang dosen MRK ingin mencari besarnya koefisien korelasi antara kemampuan siswa prodi MRK dalam menyelesaikan soal manajemen proyek dan statistika terapan ya. Masing-masing soal itu ada 15 ya. Ini ada 10 siswa gitu ya. 10 siswa ya. Kemudian ada datanya ya. Eh, untuk X ini adalah soal manajemen proyek. Y ini soal statistika terapan ya. Angka yang 13 itu berarti dia benar 13 ya. Dari 15. Angka 11 itu berarti dia benar jawab 11 dari 15 soal. Nah, sekarang diminta untuk mencari dari dua variabel ini ya. Dicari koefisien korelasinya. Ada nggak sih sebenarnya antara korelasi ya bagi seorang siswa yang pertama ya untuk mata kuliah manajemen proyek dengan statistika terapannya gitu ya. Nah, sama ya kita bikin tabel untuk mempermudah ya.
Di sini kita kemudian tadi kita butuh mencari data X kurangi X min, ya kan? Kemudian X kurangi X min dikuadratkan, ya. Y kurangi Y min, dan Y dikurangi Y min dikuadratkan. X kurangi X min dikalikan Y kurangi Y min, ya. Nah, ini ada di bawahnya ada sum, ya, ada min. Min itu rata-ratanya, ya. Nah, ini yang sudah diisi, ya. Dari siswa 1 sampai 10, ya. X ini kan soal manajemen proyeknya, ya. Yang benar, ya, dari 13 sampai 2 ini total ada 75, ya. Kemudian untuk Y, ya, dari siswa nomor 1 pertama, ya, itu dia benar 11 sampai siswa nomor 10 ini dia cuma benar 1, ya, totalnya tapi 80. Diratakan, ya, 75 bagi 10 ya 7,5, 80 bagi 10 ya 8, ya. Nah, sekarang X dikurangi X min, ya. X-nya itu kan 13, ya. Untuk siswa pertama ini dia dapatnya 13 kurangi ratanya 7,5, ya. Jadi 75,5 gitu kan. Y kurangi Y min, yaitu tadi di 11, ya, dikurangi 8, ya. Untuk siswa yang pertama ini dia 11 kurangi rata Y-nya itu 8 jadi 3 gitu, ya. Nah, sekarang masing-masing ini dikuadratkan, ya. 5,5 dikuadratkan jadi 30,25. 3 dikuadratkan jadi 9 gitu, ya. Kemudian X dikurangi X min dikalikan Y dikurangi Y min, ya. 5,5 ini dikalikan 3 dapatlah 16,5. Nah, yang ini semua dijumlahkan, ya. Dapatlah untuk X kurangi X min kuadrat itu adalah 124,5. Y kurangi Y min kuadrat itu dapatlah 144, ya. Dan X kurangi X min kalikan Y kurangi Y min dapatlah 102, ya. Nah, dari sini kita sudah dapat semua datanya, ya. Tinggal kita masukin ke dalam rumusnya, ya. Rumusnya ini, ya. Nah, tadi sigma X kurangi X min kalikan Y kurangi Y min itu berapa? Yang ini, ya. Nah, 102, ya. Kemudian dibagi akar kuadrat dari sigma X kurangi X min kuadrat. Akar kuadrat dari 124,5 dikalikan dengan akar kuadrat dari 104, ya. Ini kita masukkan. Didapatlah R itu 0,7618. Berarti ini sifatnya apa? Positif, ya. Ke arah, ya. Ada kaitannya, ya. Artinya antara ada peningkatan, ya. Ada korelasi bahwa peningkatan kalau di misalnya siswa pertama dia mengerjakan nilai mengerjakan mata kuliah manajemen proyek dengan baik, ya, ini soal statistika terapan juga akan baik, ya. Sebaiknya kalau dia siswa yang nomor 10 ini dia tidak bisa mengerjakan soal manajemen proyek dengan baik, ya, untuk statistika terapannya dia juga tidak akan bisa mengerjakannya dengan baik, ya. Sama-sama hubungannya positif kuat, ya. Kalau misalnya didapat negatif, ya, misalnya didapat nih nilainya R-nya itu negatif 0,7 malah, ya. Itu artinya tidak ada hubungannya berbanding terbalik gitu, ya. Berarti misalnya siswa 1 itu dia mengerjakan manajemen proyek dengan baik, maka untuk soal statistika terapannya dia akan mendapatkan nilai yang jelek gitu, ya. Itu hubungan terbalik, ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan perihal korelasi regresi ini? Kalau tidak ada, ini silakan dibaca, ya. Dicari, dibaca predicting causes and cost using multiple regression technique, ya. Kemudian saya perlu jelaskan juga untuk materi ini kalian harus pahami benar, ya. Contoh pertanyaannya karena akan keluar di UAS nanti, ya. Satu soal di UAS. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini?